sing for the come. In His name, my in His name, my in His name, my peace I sing. In His name, my in His name, my in His name, my joy I sing. Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel Cahaya Firman ya. Kita kembali lagi di hari Sabtu malam. Pada malam minggu di pengajaran terakhir kita tentang bahasa Ibrani. Dan kita sudah memasuki pada episode yang ke-12 ya. Dan kali ini temanya adalah Hebrew Word Pattern atau pola kata-kata dalam bahasa Ibrani ya. Kembali bersama dengan pengajar kita yaitu Bapak Erikson Tritonga. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita akan buka acara kita dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami bersama kembali akan belajar bahasa Ibrani dengan hamba-Mu, Bapak Erikson Ritonga. Ya Tuhan, mampukan beliau untuk mengajar kami, beri beliau kesabaran, lalu sertai beliau dengan Roh Kudus-Mu, begitupun kami, berikan kami telinga seorang murid yang mampu mendengar dengan baik setiap firman yang Kau katakan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengar profil singkat dari pengajar kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Persilakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya. Kita akan menyambut beliau. Ya, shalom Pak Erikson, selamat malam. Shalom, Shalom Pak Agus, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.
Ya, ini di penghujung bulan Agustus ya Pak, dan kita akan memasuki bulan Desember. Silakan Pak Erikson langsung ke pemaparan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu semua buat kehadirannya dalam belajar ya Bapak Ibu ya, belajar terus dan tetap semangat dalam belajar ya. Salah satu wujud kecintaan kita akan Tuhan, salah satu wujud cinta kita penggalian akan kebenaran firman Tuhan, salah satunya adalah kita mempelajari bahasa asli Alkitab. Saat ini kita belajar bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita malam ini, kita dikasih pembelajaran bahasa asli Alkitab ya. Dan kalau kita merenungkannya Bapak Ibu ya, bahasa Alkitab atau Alkitab kita, khususnya kitab Torah ya, kitab Torah itu yang dimaksud itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Dan Musa menuliskan itu pada budaya zaman itu ya Bapak Ibu ya, atau dalam mindset atau filosofi zaman itu, yaitu abad ke-15 sebelum Masehi. Dan alangkah baiknya Bapak Ibu kalau kita memahami bahasa ini ya melalui pembelajaran. Sehingga lewat pembelajaran bahasa ini kita memahami sudut pandang zaman itu atau sudut pandang bangsa Israel ketika Musa menuliskan kitab Tanakh atau kitab Torah itu. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung belajar ya. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sores. Sores itu adalah akar kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kalau kita nanti terus belajar bahasa Ibrani, kita tidak bisa terhindar dari sores atau dari akar kata. Dan kuncinya itu adalah di akar kata ya. Karena dari akar kata, dari satu kata itu nanti terbentuk beberapa kata ya Bapak Ibu ya. Dan minggu yang lalu kita sudah mengapakan ya, belajar ya, dari satu akar kata itu bisa berubah ya, atau bisa berubah dia sampai 490 kata ya. Itu khusus dalam bentuk normal ya Bapak Ibu Saudaraku, dan ada yang bentuk tidak normal lagi. Jadi bentuk normal saja dia sudah mencapai 490 kata ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar terus ya satu persatu ya. Step by step dan pasti bisa ya. Bapak Ibu, malam ini kita belajar mengenai miskalin ya. Jadi kita belajar sebelum kita nanti melanjutkan ke sores, kita akan belajar mengenai struktur kata dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita akan belajar mengenai awalan ya atau prefix dan suffix dan akhiran dalam pembentukan kata dalam bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu ya, saya akan share screen ya mengenai Hebrew word pattern ya. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya, di sini ada bentuk atau rumusan atau paten dalam bahasa Ibrani ya. Dan kita sudah belajar mengenai nikut ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seperti yang pernah saya katakan bahwa nikut itu adalah vokalisasi untuk aksara Ibrani. Tapi bukan sekedar dia vokalisasi saja, tapi nikut itu berfungsi sebagai instruksi pembacaan dan berfungsi dalam grammar ya. Jadi dalam bahasa Ibrani nikut itu fungsinya ada 3. Yang pertama vokalisasi dalam aksara Ibrani, yang kedua instruksi pembacaan, dan yang ketiga dia menyangkut ke grammar. Oke ya. Oke, apakah kurang besar ya? Iya Pak, di full kan Pak. Ada tanda itu Pak di sebelah kanan atas itu yang panah.
itu bisa dibesarkan. Iya. Ini cukup? Ya, oke. Ya, cukup. Makasih, Pak. Ya, paling baik. Hebrew word pattern ya. Dan kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya mengenai nikut ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ada dalam bahasa Ibrani nikut kamats. Ini ya Bapak Ibu, perhatiin Bapak Ibu, kamats ya. Ini ada kamats ya. Ini kamats, dia bentuknya seperti ini ya. Dan kita sudah belajar mengenai kamats. Ini jadi A ya. Ada di sini patternnya kamats ya. Ini ada kamats ya. Terus ada patah kamats ya. Ada patah kamats. Terus ada prefix mi atau mem ya. Terus ada prefix tab ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dari kata katal ya, katal ini ya, dia terbentuk menjadi katal, katal, ada miktal, dan ada taktul gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada patennya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Oke, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia kamats patah atau maaf kamats ya, ini katal, dia menjadi kata adjektif atau kata sifat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dia kalau kamats dalam artian dari sores ya, dia menjadi adjektif ya. Terus kalau dia ada kamats dages patah dengan dages kamat ya, ini dan ini ya, dia menjadi bentuk pekerjaan ya, profession ya. Terus kalau dia ada awalan ya, prefix mi, mem ini ya, dia akan menjadi tempat ya, place of confidence ya. Terus kalau ada dia awalan prefix ta atau tab ini, dia nanti ada kata kerja atau kata benda lain ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada paten-patennya dalam bahasa Ibrani. Dan Bapak Ibu, ketika kita akan menemukan ini ya dalam satu kata, dalam satu kalimat, ada kamats itu merujuk kepada adjektif atau kata sifat ya. Terus kalau dia untuk patah kamats ya, dia itu untuk pekerjaan. Tapi kalau dia nanti ada awalan atau prefix mem dan prefix tab, dia merujuk ke tempat dan kata benda yang lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu ada paten-patennya. Bagaimana dengan kalau untuk sores? Sores minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai akar kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari akar kata itu ya, dari akar kata katal ini ya, katal ini, dia kalau dia untuk kata kerja, dia akan ada kamats patah ya. Jadi kalau dia kamats patah, dia merujuk ke verb ya atau kata kerja. Tapi kalau dia kamats, dia merujuk ke kata sifat. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu perlu kita memahami nikut ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ya, ini contoh-contoh ya. Contoh paten of adjective atau kata sifat ya. Perhatiin Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada kamats ya. Ini berarti bacanya hokma atau hakma ya, hakma. Bapak Ibu, kalau biasanya kalau ini kamats ya, kamats, dan dia diikuti dengan kata apa misalnya nanti silabel tertutup, dia menjadi o, bacanya nanti o. Tapi kalau dia tidak ada silabel tertutup, dia bacanya jadi a gitu ya. Jadi hakom ya, hakom atau hakam ya,
itu adjektif atau bijak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi yang tadi ini ada kamats ya, kamats dia menjadi kata sifat ya, katal gitu ya. Oke. Ini juga ada katan ya, kecil. Ini ada Adam ya, atau bersifat kemanusiaan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada kamats. Jadi kalau ada kamats itu merujuk ke kata sifat ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada kamats ya. Ini Yoser ya, Yoser itu lurus atau lurus ya, Bapak Ibu Saudara, straight ya. Ini kalau dia ada kamats ya, dia menjadi lurus ya, artinya ini jadi kata sifat ya. Terus ada resa. Nah, terus kalau dia ada kamats gini, dia jadi rasa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus misalnya ada kata rohab ya. Terus kalau dia ada kamats dia jadi kata sifat ya. Jadi rahab. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi pembentukan kata sifat itu patternnya adalah kamats. Jadi bacanya dia jadi a gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia memang mirip dengan kata kerja verb, cuma bedanya kalau verb itu nanti atau kata kerja itu kamats patah ya gitu. Kalau dia nanti di sini ada kamats patah, itu ke kata kerja. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pekerjaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini untuk pekerjaan tadi patternnya ini ada patah kamats ya. Berarti ini menjadi bacanya adalah rakap ya, rakap. Jadi dia jadi pekerjaan. Kalau ini bacanya jadi katal gitu ya. Kenapa katal? Karena ini ada dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini jadi bacanya jadi K, ini T, tap, dan L ya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Katal gitu ya. Katal. Kenapa? Karena ini ada dages. Jadi kalau dages itu dia bukan apa? Dages porte ya, strong dages gitu, bukan moving dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ada kata sabar ya, sabal ya. Itu jadi dia menjadi pekerjaan ya atau occupation ya. Terus ada kata kala ya. Penembak jitu ya. Jadi dia patternnya itu ada patah dengan kamats ya. Kalau kamats dengan kamats ya, dia menjadi kata sifatnya. Tapi kalau patah dengan kamats dia akan menjadi kata pekerjaan. Tapi kalau patah dengan kamats ya, dengan kamats dengan patah dia menjadi kata kerja. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa dipahami ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam pembentukan satu kata ya, satu kata ini bisa dia diidentifikasi itu jadi beberapa kata ya. Misalnya contohnya Yosafat ya Bapak Ibu Saudaraku, Yosafat ya. Yosafat itu dari kata itu Adonai ya.
Yodhepape itu, maaf, Yodhepape ya, ini Yodhepape ini adalah bentuk singkatnya ya. Nah, jadi artinya Yeho ini dari kata Yodhepape ya, Adonai itu. Yehoshafat yang berarti artinya Adonai atau Allah yang menghakimi gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nama Tuhan itu adalah Adonai ini ya. Adonai, dan adjektifnya adalah Shafat ya, Shafat. Sin, Kamats, dan V ya, adjektif maskulin. Jadi ini ya, perhatiin Bapak Ibu ya, ini ada pata kamats, sapat ya, sapat ya, sapat, pata kamats. Jadi pata kamats itu merujuk ke pekerjaan ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, sapat ya. Jadi artinya hakim ya, berarti Allah yang adalah hakim. Jadi Yosafat itu adalah Allah yang adalah hakim ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Ini paten-paten occupation ya. Jadi ini contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau kita nanti ini pelajarin, kita kerjain ya. Misalnya ini dayal ya. Dayal itu pemancing atau nelayan gitu ya. Terus dayan itu berarti ini ya. Ya. Terus sayat ya ini gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini contoh-contoh untuk mempelajari atau untuk mempraktekkannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk dayal itu dari asal katanya kan dari ini ya Bapak Ibu Saudaraku, dari dak. Dak itu adalah ikan ya, ikan. Terus untuk din itu dari kata ini ya, dari kata hakim, dayan ya. Terus ini sayid, pemburu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini ya, dari kata dasarnya dari sini ya. Jadi dia dibuat jadi ke pekerjaan atau occupation, dia ada pata kamats. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk ini dalam satu kalimat ya, kita bisa sudah membedakan bahwa ini adalah pekerjaan ya. Kalau dia kamats pata, dia berarti verb. Kalau dia kamats, dia berarti kata sifat. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah memahami ini nanti ya, jadi kita nanti bisa lebih cepat mengenal atau mengidentifikasi soresnya. Soresnya dari mana ini gitu ya. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa sores pada umumnya dalam kata Ibrani, bahasa Ibrani itu terdiri dari 3. Tapi ada juga yang 2. Tapi dalam bahasa Ibrani modern sekarang ada yang 4 ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau dalam Alkitab kita yang Biblika, yang ditulis oleh Musa atau Perjanjian Lama atau Tanakh, itu semuanya 3. Umumnya 3 ya Bapak Ibu Saudaraku, dan ada yang 2 ya. Baik. Oke. Kata Daniel ya, kata Daniel itu juga terdiri dari beberapa kata ya. Misalnya ini dayan tadi itu hakim ya, ini, dan el itu merujuk ke Elohim ya, Allah ya. Kalau berarti kalau Daniel itu artinya Allah adalah hakim gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti itu. Jadi dari situ kita memahami, oh ini soresnya dari mana? Ini soresnya ya dari dalet, yod, dan nun ya. Dayan ya, dayan. Berarti kalau dia ada di sini nanti pata kamats ya, dayan juga bacaannya ya.
dia berarti itu menghakimi. Dia jadi kata kerja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Ya, ini ya contoh-contohnya. Untuk pekerjaan ya itu pata kamats ya. Dan untuk adjektif ya itu kamats ya, kamats ya untuk adjektif. Kalau untuk occupation dia kata kamats ya. Dan untuk kata kerja dia kamats pata. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya contohnya occupation ini kasat ya, Terus ada kata yakar ya. Itu adjektif ya, jadi jantan. Sedangkan kasat ini occupation atau pemanah ya Bapak Ibu Saudaraku ya, pemanah ya. Patah kamats gitu ya. Terus kalau dia kamats itu dari berarti hajak gitu ya. Adjektif berarti dia strong atau kuat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu paten-patennya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata apanya ini berarti ini kata dari soresnya itu ini jakar ini ya. Ada 3 berarti jain, kop, dan res gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan ini kop, shin, tap gitu ya. Kalau ini ket, jain, kap gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada nanti penambahan prefix dan suffix, dari situ nanti kita bisa mengidentifikasinya soresnya ini dari sini misalnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada contoh ya. Rope kasa ya. Rope kasat itu artinya itu Ismail ya. Ismail itu adalah pemanah ya. Dan menjadi seorang pemanah. Artinya pemanah yang handal ya. Rope kasat gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dalam Alkitab kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Payehi Elohim et Hanaar Payikdal Payeshep Bamidbar Payehi Rope Kasat ya. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah ya. Kejadian 21 ayat 20 ya. Jadi kalau untuk kata kamats dia menjadi kata pekerjaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Bagaimana dengan untuk tempat ya Bapak Ibu Saudaraku, tempat ya. Untuk kata tempat dia ada prefix mem ya. Prefix mem gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada prefix mem. Oke. Ya ini ya. Ini untuk apanya? Soresnya dari mana? Kap, tap, dan lamet. Ya. Kap, tap, dan lamet. Ya. Jadi kalau dia dikasih prefix mem, menjadi miktal. Ya. Miktal. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada prefix memnya, jadi dia menjadi miktal. Sedangkan soresnya dari kap, tap, dan lamet. Gitu ya. Terus untuk tempat yang lain adalah migdal ya, migdal. Ini ada prefix mem, mi, ya berarti dia soresnya mana? Gimel, dalet, dan lamet. Berarti dari gadal ya, dari kata gadal gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ada mikras ya, mikras. Dari ini ada prefix mem, ini ada berarti dia soresnya dia dari gimel, res, dan sin ya. Berarti kalau dia soresnya gimel, sores, dan sin berarti dia bacanya jadi garas ya, garas ya. Jadi kalau dia untuk di
menjadi tempat ya, dia menjadi ada mem ya, prefix mem. Saudaraku, kalau ada kata kerja verb ini ya, soresnya kop, kap dan lamet, dikasih dia prefix mem atau mi, dia akan menjadi tempat ya. Kalau dia tanpa prefix ya, seperti yang tadi, misalnya tadi yang ini ya, katal ya. Dia kalau katal, kalau dia ini kamat patah, dia jadi kata kerja. Tapi kalau dia kamats, dia kata sifat. Tapi kalau dia patah kamats, dia pekerjaan. Tapi kalau dia ada ditambahin mem, prefix mem, dia menjadi tempat. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita melanjutkan. Maaf, Pak Erikson, boleh di-share tadi yang yang slide keberapa ya, yang mengenai itu Pak, kalau dia patah jadi kata sifat. Nah itu saya belum itu Pak, belum screenshot. Oh Lagi ya, Pak, lagi Pak. Terus, nah ya ini yang Pak, ini. sebentar ya, Pak. Ya, saya screenshot dulu, kecepatan tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan lanjut ya. Oke, kasih ya. Oke ya, sambil mengulang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia ada kamats, dia berarti adjektif. Kalau dia patah kamats, dia berarti profesi. Kalau dia ada mem, ya ini mem, prefix mem, dia menjadi tempat. Tapi kalau ada nanti kata tab, prefix tab, dia akan menjadi kata benda yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Baik, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ya, kalau dia ada prefix me, mem, dia menjadi tower ya, migdal ya. Nah, makanya ada di apa kita ada migdal eder gitu ya, tempat menara menara apa ya, menara domba ya, migdal eder tower. Dari soresnya ini gimel, dalet dan lamet ya, Bapak Ibu Saudara ya. Terus ada miskan itu tabernakel ya. Dari soresnya ini ya, ya. Sin, kap dan nun atau sakan ya. Sakan itu tinggal ya, atau tinggal ya, tempat tinggal ya, sakan ya. Tapi kalau dikasih mem ya, prefix mem menjadi tabernakel, tempat ya, jadi nama tempat ya. Terus ada mipsa, mipsar ya, mipsar ya. Mipsar ini juga jadi tempat ya, possessive ya. Terus ada miklat ya, miklat ya. Itu apa? Review ya, menara ya, menara area ya. Terus ada mikdas. Mikdas itu jadi tempat suci ya, mikdas ya, kuil atau tempat suci. Kalau soresnya dia dari ini ya, dari kaf, dalet dan shin ya. Kaf, dalet dan shin ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Shin. Dari kalau dia dikasih ini kadas. Kadas itu menyucikan ya, atau suci. Ya, kalau dia di kamas-kamas nanti jadi suci, kados atau kadas gitu ya. Itu jadi, tapi kalau dia dikasih prefix mem ya, mem, dia jadi tempat, artinya tempat suci gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti itu paten-patennya dalam bahasa Ibrani.
Dari pembelajaran ini kan Bapak Ibu Saudaraku bisa memahami kan, berarti bahasa Ibrani itu gampang ya. Setelah kita mengenal rumusannya, ternyata gampang ya kalau kita sudah paham rumusannya gitu ya. Apalagi nanti kita sudah memahami sores gitu ya. Dan sores itu Bapak Ibu Saudaraku ini ya. Jadi kalau ini kan kita sudah bisa mengidentifikasinya, ini soresnya ini. Mel, dalet, lamet ya. Kenapa? Karena mem ini adalah awalan atau prefix gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku dalam dalam kitab kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi nanti kita untuk menggali lebih dalam yang mempelajarinya nanti kita ditanya jawab ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi sesi ini kita pembelajaran ya. Tapi kalau untuk tanya jawab dan belajar membacanya ya Bapak Ibu Saudaraku nanti kita di sesi setelah ini ya ditanya jawab ya. Oke ya. Soresnya ini ya. Ini ada migdal ya. Kata migdal ya. Ini umigdal, umigdal. Umigdal itu dan ya. Kalau ada dia prefix pap ya, Bapak Ibu Saudaraku ini ada pap. Ini pap ini menunjukkan dan ya. Dan ya. U. Jadi bacanya U dia. Kenapa? Karena ini ada di sini ya. Jadi ini ada suruk ya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dan migdal ya. Dan sebuah menara ya, menara migdal. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, ini yang paten tadi ya. Ulang lagi. Tadi yang di screenshot ternyata ada lagi. Berarti perlu ya diingat-ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kamats, kamats dia adjektif, pata kamats dia profession. Terus kalau ada mem, prefix mem itu menjadi tempat. Kalau ada kata prefix ta atau tap, dia kata benda yang lain. Ya, ya. Oke. Ini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya untuk lebih memahami. Tadi he dwell, dia tinggal ya, bertinggal atau berdiam ya, living ya. Ini jadi soken ya, soken ya, soken. Soken ini soken, tapi kalau dikasih nanti mem, prefix mem, jadi miskan, jadi tempat tinggal ya, tempat tinggal gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada kata baher ya, baher ya, boher ya, boher. Tapi kalau dia dikasih prefix mem atau berarti miphar, miphar ya, pilihan terbaik ya. Dia memilih ya, ini soresnya bed, cat, rest ya. Jadi ini soresnya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sambil ya mengingat-ingat mengenai sores ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada kata soper. Soper itu menghitung ya, menghitung. Tapi kalau dia dikasih mem menjadi mispar, menjadi angka gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini tadi soper, dia menghitung, terus dikasih prefix mem menjadi angka ya, menjadi angka. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita mendalami mengenai soper tadi ya, soper. Ini kata dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, perhatiin. Berarti ini soresnya apa Bapak Ibu ya? Soresnya dari sini kita akan menemukan sores ini samek, pe, dan res ya. Jadi ini soresnya
Ini samek, ya Bapak Ibu Saudaraku, pe dan res. Ya, ini berarti bacanya jadi ini kalau kamats kata ya dia menjadi sapar. Sapar itu menghitung, ya Bapak Ibu Saudara. Sapar menghitung, soper. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia soperim, dia penghitung, ya. Berarti dia ini ada H, ini adalah artikel, ya, definite artikel H, ya. H soprim, ya, H soprim. Jadi dia penghitung, ya, dari kata supreme. Dan kalau di dalam bahasa Yunaninya itu gramatis, ya, gramatis ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, gramatis, ya. Jadi kata supreme yang di bahasa Indonesia kan itu ahli Taurat, ya. Kalau kita apa kan itu, kalau ahli Taurat ini kurang tepat, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau dalam terjemahan, ya, merujuk kita ke kata aslinya, ke bahasa aslinya, dari kata sopar, tadi kata sapar, soper, tadi itu menghitung, berarti ini seharusnya itu penghitung. Kenapa ahli Taurat itu disebut penghitung atau supreme atau gramatis? Karena mereka itu, Bapak Ibu Saudaraku, setiap menyalin itu, menulis kitab itu, mereka harus menghitung aksaranya, huruf-hurufnya harus hitung, dan itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka sangat strictly dalam hal itu. Itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ketika mereka menulis itu, mereka akan menghitungnya. Harus sama. Dan kalau tidak sama nanti, itu bisa diulang lagi menulisnya. Bayangin aja Bapak Ibu Saudaraku, dalam menulis itu kan panjang gitu, ya. Gulungan. Kalau satu salah itu diulang lagi gitu, ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku betapa apanya mereka dalam menulis itu, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau mereka itu asal-asalan menulis, ya. Bisa-bisa sampai ke kita saat ini Alkitab kita itu udah banyak yang dirubah gitu, ya. Tapi mereka tidak, strike sekali, ya. Sehingga Tuhan juga memuji mereka itu ahli Taurat itu atau supreme itu, ya. Karena mereka bukan sekedar menulis tapi menghitung. Jadi kalau tepatnya untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia itu, ya, supreme itu, ya, ialah itu ahli-ahli hitung, bukan ahli Taurat, ya, tapi ahli hitung, ya. Ahli matematik gitu, ya. Karena mereka juga di samping menghitung aksara-aksaranya, mereka juga akan menghitung juga mengenai gematria, ya. Kita sudah bahas, ya, mengenai gematria, ya. Kita baru sekilas mengenai gematria, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata supreme itu atau soper atau sopir itu tadi, ya, itu menghitung, ya. Yang di dalam bahasa Yunani itu gramatis. Baik, kita lanjut. Oke, sekarang prefix tab, ya Bapak Ibu. Prefix tab, ya. Tab. Oke, tab. Sebentar. Prefix tab, ya. Kalau ta, ya. Ta. Terus ada dia dari kata ini, ya. Katal tadi, katal. Ini kalau dia kata kerjanya ini ada kamats kata, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kalau untuk membaca seperti ini yang gundul, jadi untuk kata soresnya ini pasti katal gitu, ya. Kenapa kata kerja, ya? Ini kamats patah, katal, ya. Jadi kalau katal terus ditambahin nanti prefix a menjadi taktul, ya. Taktul gitu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi taktul itu membunuh, ya. Dari kata katal gitu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Terus ada kata naham. Naham. Jadi dikasih prefix ta menjadi tahkum, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk apanya patennya
ta, terus ada u. Ya, ada u. Artinya u ini adalah suruk ya, suruknya ya. Ini kan u ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ini u. Jadi ini nanti tidak dihitung sores. Ya. Jadi kalau dari sini kita sudah memahami kalau kata taktul ini soresnya berarti ini gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, berarti soresnya ini K ini sama ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kenapa? Karena ini pap, ini u, ini adalah matres leksionis. Ya, ini matres leksionis ya, matres leksionis. Sedangkan ini adalah prefiks. Ini prefiks ta ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, prefiks ta. Berarti dia soresnya apa? Kap, tap, dan lamet. Berarti dia soresnya kap, tap, dan lamet. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus kata kedua naham ya, naham ya. Naham. Jadi seharusnya dia menulisnya ini bukan ini memnya ini harusnya salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Seharusnya dia menulisnya memnya ini gini ya. Mem sopit gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mem sopit ya. Ingat ya, mem sopit ya. Jadi dia ini bacanya jadi naham. Ya, naham. Terus dikasih prefiks ta ya, ini ta. Terus ini ada u ya. Berarti dia bacanya tanhum ya, tanhum. Berarti dia kalau soresnya dari mana gitu ya? Menjadi soresnya yang ini. Nun ya, het dan mem ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti bisa mengapakan apa ya, mengidentifikasi soresnya dari kata itu apa ya. Terus kata ketiga ya, kata ketiga ada mem, res, dan kop ya. Berarti dia bisa bacanya kalau dikasih di sini kamat sepata ya, berarti dia bacanya marak ya, marak ya. Marak itu apa ya, to varnish, to shine, to polish ya gitu ya. Jadi terus kalau dikasih dia prefiks ta ya, kata benda yang lain, jadi dia menjadi kata benda yang lain ya. Ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, rumusannya ya. Ta dengan u ya. Ta dengan u. Berarti ini soresnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Soresnya jadi mem, res, dan kof. Kenapa? Karena ta ini ada prefiks, sedangkan u ini itu adalah matres leksionis. Ya, bisa dipahami, gampang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, dan beberapa waktu lalu juga Bapak Ibu kita sudah belajar ya, saya mengatakan ya, bahwa ada feminim ending ya. Feminim ending itu apa? Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam kata benda Ibrani ya, kata benda Ibrani, semua kata benda Ibrani itu memiliki gender ya. Memiliki gender ya. Baik itu makhluk hidup, makhluk mati itu memiliki gender ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani juga setiap kata kerja itu memiliki gender ya. Bahkan kata benda itu dalam bahasa Yunani terdiri dari 3 unsur dia justru ya. Kalau dalam bahasa Yunan Ibrani dia juga memiliki gender ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perhatiin, dan kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu ya mengenai kata kerja dengan kata sifat ya. Maaf, kata benda dengan kata sifat ya. Perhatiin ya Bapak Ibu ya. Kalau dia di belakangnya ada patah ya sama he, maaf kamat se ya. Ada kamat se, dia merujuk ke feminim ending ya.
berarti dia itu gendernya itu feminim, Bapak Ibu Saudara ya. Ada kamat ke ya. Dia feminim ya. Misalnya dalam apa nama-nama ya, misalnya Sarah. Ini ada kamat ke ya. Dia merujuk kepada feminim. Ada Ribka. Ini ada kamat Ribka. Nah, terus ada Deborah. Ini ada kamat Deborah. Ya, Deborah itu nabi ya, Nabi Deborah ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari kata oke. Baik Bapak Ibu Saudaraku, dari sini bisa kita apa soresnya ini ya. Misalnya ada ini soresnya berarti dari mana? Kalau ini tadi prefix me ya, berarti soresnya itu adalah sin, pe ya, dan het ya. Jadi soresnya sin, pe, dan het ya. Jadi ini soresnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Soresnya ini ya. Oke ya. Kalau ini soresnya mana? Kalau ini tadi apa namanya ini epiksta, berarti dia soresnya res, ain, dan lamet. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam kata apa tadi dari kata kerja dari pop itu terbentuk beberapa kata, yaitu baik kata sifat, baik kata pekerjaan, baik kata tempat. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, jadi seperti yang pernah kita mengenai sores ya, terbentuk katanya itu ya. Ini saya lihat sebentar ke sini ya. Ya ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sores ya, terbentuk beberapa kata. Nah, seperti yang tadi ada mem ya, ada mem gitu ya. Ada ini u gitu ya. Jadi dari kata sapon ya, sapan. Dari kata sapan terbentuk beberapa kata. Ada kata kompas, hati nurani, kode rahasia ya. Ada mata angin utara gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari mana bisa terbentuk kata itu? Dari yang tadi ya, yang kita pelajari. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita lanjut sedikit lagi. Ya ini ya tadi ya. Jadi kalau ada dia kamatse ya, kalau ada dia kamatse, dia berarti merujuk ke feminim ya. Tapi kalau dia tidak ada kamatse, dia berarti dia maskulin ya. Dan kalau maskulin ada imnya ini itu berarti jamak. Dan kalau dia feminim jamak dia ot gitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ada otnya gitu ya. Seperti ini contohnya tadi ya. Ini kamatse ya. Ini kamatse. Ini kamatse. Mispaha. Mispaha ya. Terus ada tarela. Nah, jadi dia ada kamatse berarti dia merujuk ke kata benda peminim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kita lanjut. Oke, ini ada kata-kata yang apa tadi contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini juga kita membantu mengidentifikasi soresnya ya. Berarti ini ada epixmem, mi, mispa. Berarti dia soresnya ada shin, pe, dan ta. Gitu ya. Terus ini ada akhiran, ada ini sufiksnya kamatse ya.
Ini ada awalan prefiks A. Ya, berarti dia soresnya mana ya? Bet, ain, res. Gitu ya. Terus ini ada prefiks mi. Terus ada ini sufiks kamatshe. Ya, berarti dia soresnya P, ain, lamet. Gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ada ta. Ya, ini awalan. Berarti dia soresnya sin, bet, sade. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kalau dia ada kamatse, dia merujuk ke feminim ya. Ini kamatse, iya, ini merujuk ke feminim ya. Ada kamatse ini menuju ke feminim. Tapi kalau nggak ada kamatse seperti ini, dia menjadi gendernya maskulin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Itu saja, saya kira itu saja dulu contoh-contohnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk ke sesi berikutnya, ke tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya kembalikan ke Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita akan melihat sebentar ya pengumuman yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan, Sister. Iya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, Minggu 1 September 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya, Bapak Ibu. Dan yang memimpin ibadah online kita adalah Ibu Heni, dan yang memimpin lagu pujian adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema ibadah online kita adalah jemaat yang menjadi kesaksian, diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5 dan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya di hari Senin tanggal 2 September 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema leadership ya Bapak Ibu. Dan ini adalah sesi yang pertama dengan tema pendahuluan kepemimpinan. Dan yang akan menjadi narasumbernya untuk kelas hari Senin seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi Bapak Gembala kami sendiri, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Sister Aling. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita untuk acara ini ada tanya jawab, tapi tidak kita live-kan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin join, silahkan gabung di Zoom meeting kita ya. Linknya ada di bawah. Selanjutnya kita akan, sebelum kita ke tanya jawab ya, yang akan kita live-kan, kita akan mendengar doa dari Bapak Erikson di tengah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, tetap semangat dalam belajar ya.
step by step, pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudaraku, tapi nanti pasti ya, step by step. Ya, saya percaya lewat kesetiaan Bapak Ibu dan ketekunan dalam belajar pasti bisa. Ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita dan kita akan masuk ke tanya jawab. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini Tuhan, buat pertemuan kami, buat pembelajaran kami yang kami terima Tuhan Yesusku. Terima kasih buat itu semua Bapa. Buat pembelajaran ini Tuhan, kami semakin cinta akan Engkau, semakin hormat dan semakin kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa buat malam ini pembelajaran kami. Tuhan memberkati Tuhan semua Adonai sebagai wadah dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu semua Adonai Tuhan sebagai pengurus. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik mereka Tuhan di dalam manage, dalam mengatur semua Adonai ini, sehingga semua Adonai sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa, banyak hamba-hamba-Mu diberkati lewat pembelajaran semua Adonai ini. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu moderator, baik itu semuanya, kiranya semuanya dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, dalam perpisahan kami juga nanti lewat Zoom, kiranya semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Kayaknya Agus terlempar ya. Ya silakan sampai ketemu minggu depan ya teman-teman, dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab tidak di live-kan. Jadi Bapak Ibu yang mau join bersama kami silakan join ya. Tuhan Yesus memberkati.